para sahabatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu semua punya peran masing-masing mereka. Makanya Al-Imamul Haddad membagi qismul bid'ah itu ada 3. Al-Imamul Haddad itu membagi qismul bid'ah itu ada 3. Yang pertama bid'atun hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Ya seperti tadi yang disampaikan, bid'ah laha aslun fi syar'i. Bid'ah laha aslun fi syar'i. Bid'ah yang memiliki dasar di dalam syariat, tidak dikerjakan oleh Nabi tapi dikerjakan oleh para sahabat, dikerjakan oleh tabi'in, ulama-ulama, orang-orang soleh. Al-murad bid-dhalalah huna, yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah, ma laysa lahu aslun fi syar'i, hal perkara yang tidak ada dasarnya di dalam syariat, itu bid'ah yang dhalalah. Bi khilaf lahu aslun fi syar'i, beda kalau di situ ada dasar syariatnya, fa innahu hasan, maka ini masuk ke bid'ah hasanah. Idh huwa sunnatul khulafa ar-rasyidin wal a'immatul muhdiyin, itu merupakan bentuk daripada perilaku para khulafa ar-rasyidin dan para a'immah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya itu contoh bid'ah hasanah. Kemudian Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendirikan kantor-kantor pemerintahan Islam, mendirikan diwan, kantor-kantor urusan agama. Itu Sayyidina Umar. Kemudian seperti halnya adzan yang kedua di saat sholat Jumat dan menyusun Al-Quran, siapa? Sayyidina Utsman. Cuman yang kita heran itu di sini ini khutbahnya 1 kali, kelompok sebelah. Sekali lagi, di Makkah, di Madinah itu 2 kali khutbahnya. Kenapa saya keketuan bitin gula? Terus madhabnya yang di sini ini kemana? Madhabnya kelompok yang di sini, kelompok sebelah yang ada di Indonesia ini kemana? Madhab takfiri ini. Kan sedikit-sedikit mereka mengatakan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, membuat perkara baru, kafir, yasinan, salapanan, suronan, sebarang pokon, nan gini kah, kafir. Sedangkan amaliyahnya tidak ada yang melanggar syariat, tidak ada yang menyalahi syariat. Alasannya karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Apa Nabi pernah live TikTok? Pertanyaannya, apa Nabi pernah pakai mikrofon ketika ceramah? Apa Nabi pernah naik pesawat? Tidak ada. Mereka karena apa? Mereka mengatakan demikian karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Inilah kita bisa menilai bahwasanya kita menghukumi dalam hukum syariat itu tidak boleh dengan hawa nafsu kita. Kalau yang cocok kita anggap benar, yang tidak cocok kita semuanya anggap salah. Itu tidak bisa seperti itu.
Apa ada Nabi ambil monetisasi dari YouTube? Tidak ada. Mereka gajian YouTube seneng kok. Kok udah dibilang bid'ah sama mereka? Kok justru kita yang betul-betul ittiba ala manhajus sahabah, ala tariqu aslafuna salihun? Kenapa kok kita tidak dianggap benar jalan kita? Ya karena itu tadi, hukum oleh mereka didasari dengan hawa nafsunya, sehingga yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dianggap semuanya salah. Itu tidak bisa menjadi praktek dalam hal umum untuk urusan agama, tidak bisa seperti itu. Sayyidina Utsman itu mengumpulkan Al-Quran, mengadakan azan yang kedua, itu termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Kemudian seperti Sayyidina Ali, ini yang kemudian menjadi meledaknya kaum Khawarij. Mereka ini pemahaman Khawarij, bertentangan betul dengan kebijakannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga turun-temurun sampailah kepada mereka kelompok Muhammad bin Abdul Wahhab atau Abdul Wahhab bin Rustam. Ada dua tokoh mereka, ada yang ekstrim, ada yang eskrim. Jadi Bughah Sayyidina Ali membolehkan kalau memang itu persyaratannya sudah mencukupi untuk kita memberontak kepada pemerintahan. Kalau syarat-syaratnya sudah mencukupi. Tapi selama syarat-syarat tidak mencukupi, seperti halnya yang disampaikan tadi, walaupun seorang budak, tidak boleh kita harus sam'an wa ta'atan, mendengarkan, harus taat. Nah, ini bid'ah-bid'ah yang hasanah, seperti halnya tahlilan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dibilang tidak ada dalilnya. Wong kita tahlilan itu bukan main bakar mercon. Tahlilan kita mendoakan orang yang meninggal, dan itu pun sudah ada di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi pun setiap tahun berziarah kepada Ashabul Badar, datang ke lembah Badar, datang ke Gunung Uhud untuk mendoakan para syuhada di sana. Lalu bid'ahnya di mana? Inilah contoh orang yang hanya memahami tekstual, tidak memahami ma'aninya. Jadi yang dibaca tekstualnya saja, makna muradnya tidak ada yang paham mereka. Tarkibnya apa, tidak paham mereka. Kitabnya terjemahan semua. Kitabnya terjemahan semua. Yang ajaib ini berangkat ke Saudi, kerja jadi supir, karena yang disupiri ini seorang tokoh, jadi sering ceramah, sering dakwah seperti itu. Si supir ini pulang bisa jadi tokoh kelompok sebelah terbesar di sini, pengikutnya terbanyak. Padahal mangkat jadi supir mau jadi ulama aja. Karena lopot gak dinto, mendengarkan baca, cari referensi, tidak dapat terjemahan yang dibaca, tidak bisa kita membaca terjemahan. Takhrid lafadznya, takhrid tarkibnya, takhrid setiap kalimatnya, takhrid jumlahnya, sejarahnya bagaimana, kita harus tahu itu semuanya. Tidak bisa semena-mena ketika mengaku kami orang yang paling sunnah, jangan. Makanya saya selalu menyampaikan, ketika mereka mengaku yang paling sunnah, yang berhak yang paling sunnah itu kita. Jadi ayo hidupkan lagi sunnah-sunnahnya Nabi, ayo semangat lagi.